Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, meneruskan kajian ingkang wingi bahwa di antara salah satu pokok terpenting di dalam tasawuf, termasuk salah satu amal ingkang paling penting untuk membantu membersihkan hati kula panjenengan saking macam-macamnya penyakit sing boten diridhoi kalian Allah Subhanahu wa taala, dan untuk kemudian menghiasi hati kita dengan sifat-sifat indah yang dicintai kalian Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kata yang sering kita dengar dan sudah beberapa kali saya sampaikan bahwa didakwakan oleh para ulama hingga akhirnya dijadikan sebuah qasidah syairan tembang Jawa bahwa didakwakan tombo ati ana 5 saorane ingkang paling pertama adalah membaca Al-Qur'an yang disertai dengan angan-angan makna atau berusaha untuk memahami makna Al-Qur'an. Maca Qur'an angan-angan sak maknane, dan itu diambil dari salah satu ayat Al-Qur'an Al-Karim nalika Allah Subhanahu wa taala dawuhaken ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah, dan sebagaimana kula sampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa salah satu amal terpenting yang buatan saged kula jenengan tinggal lan buatan saged ditawar dan tidak bisa digantikan dengan amal apapun, gitu niko kula jenengan sebagai umat Islam ya kudu sithik-sithik maca Al-Qur'an. Dan kula ceritakan, telah saya sampaikan bahwa dulu, zaman dulu niku bahkan orang-orang yang dianggap penjahat mawon niku senang maca Qur'an. Saya sampaikan bahwa dulu ada semacam mungkin panglima perang atau menteri yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf, yang terkenal sebagai as-saffak, orang yang suka membunuh. Agar gak cocok karo wong sithik dipateni. Beliau membunuh beberapa seorang sahabat Kanjeng Nabi. Boten itu Abdullah bin Zubair. Itu termasuk soleh-soleh sahabat dipateni oleh Hajjaj bin Yusuf. Bahkan pembesar para wali juga, pembesar para tabi'in Sa'id bin Jubair itu juga gede-gede wali dipateni oleh Hajjaj bin Yusuf, dan banyak orang-orang soleh yang dibunuh kalian Hajjaj. Dari sini saja kalau jenengan sudah bisa paham dan tahu kira-kira gambarannya seperti apa sifatnya orang ini. Berapa banyak orang soleh yang dibunuh, dibantai oleh yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Tapi ternyata seburuk itu dia. Ternyata Hajjaj bin Yusuf ini tak sadar bahwa dia sebagai seorang muslim ya harus cinta Al-Qur'an. Dan terbukti memang beliau termasuk orang yang terkenal cinta Al-Qur'an. Maka banyak ceritanya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam muqaddimah tafsirnya juga. Hajjaj bin Yusuf niku sering dan beberapa kali mengumpulkan pembesar para ulama, pembesar para hufadzul Quran di Lumpur. Kan ngitung jumlahi ayat Al-Quran piro, begitu. Jumlahi kalimat Al-Quran berapa kata yang ada di dalam Al-Quran dihitung, sampai jumlahi huruf Al-Quran dihitung, sampai Al-Quran itu kira-kira pas huruf tengahnya yang mana itu dihitung. Itu yang membiayai, mendanai penelitian itu Hajjaj bin Yusuf, saking cintanya dia terhadap Al-Quran. Sampai akhirnya ketemu berdasarkan hitungannya ulama-ulama yang berkumpul dengan didanai, diprakarsai oleh Hajjaj bin Yusuf, huruf Al-Quran yang paling tengah adalah huruf fa di dalam ayat
wal yatalattaf wa la yushiranna bikum ahada di dalam surat Al-Kahfi. Mulane wingi kula sampaikan Quran zaman dulu biasanya pas lafaz wal yatalattaf yang cetakan kuno itu biasanya ditulis tebal, huruf lebih besar dari yang lain dan kadang berwarna merah. Bahwa itu pertanda pas di ayat ini tengah-tengah begini, pas di kalimat ini tengah-tengah Al-Quran, pas huruf tengah-tengah Al-Quran itu fa'i wal yatalattaf. Itu Hajjaj bin Yusuf bukan cuma mendanai penelitian Al-Quran terus menghitung jumlah ayat, berapa ayat tiap surat seterusnya, bukan cuma itu. Bahkan Hajjaj bin Yusuf bukan cuma mendanai, tapi memang orangnya sendiri rajin dan suka membaca Al-Quran. Pejabat yang terkenal paling jahat itu ya sregep maca Al-Quran. Hajjaj bin Yusuf itu 4 hari sekali niku khatam Al-Quran. Petang dino pisan niku penjahati wong zaman biyen niku petang dino pisan khatam Quran. Dan kita yang kadang santri kon maca Quran pripate panas. Mboten betah. Sak kiai ini bisa swani ngaku kiai al-hafid al-alim al-alama setahun kadang khatam ping pisan ping pindho dol karuan. Naudzubillah, niki keadaan kula jenengan masyaallah hadirin. Ini keadaan kita. Dan ini harusnya menjadi peringatan bagi kula panjenengan. Nek kelas Hajjaj bin Yusuf yang dilaknat banyak orang, yang dibenci oleh banyak orang, yang dikatakan beliau adalah katanya adalah orang jahat, ternyata sebegitu cintanya dia terhadap Al-Quran, petang dino pisan khatam Quran. Berarti kira-kira dalam 1 tahun khatam Qurannya hampir 100 kali. 1 tahun khatam Quran hampir 100 kali. Nek 10 tahun berarti khatam Quran hampir 1000 kali. Nek 60 tahun hampir 2000 kali. Nek 50 tahun tinggal jenengan kali. Sedangkan kita yang berani memakai gelar santri, kiai, ulama, gusora atau apalah itu ustaz, kadang khatam Quran setahun bisa turun karuan. Ya ini kita. Masyaallah hadirin, walane wingi kula ceritakan Hajjaj bin Yusuf itu ketika wafat mengeluarkan satu kalimat indah dari mulutnya. Walane Imam Hasan Al-Basri sampai boten wani hukumi. Iki kira-kira iki wong api apa ya? Karena ketika beliau wafat, beliau mengucapkan satu kalimat yang menunjukkan seakan-akan beliau mati di husnul khotimah, walaupun beliau sudah banyak melakukan kejahatan. Ketika menjelang wafat, beliau mengatakan di dalam munajatnya, ya Allah, banyak orang yang mengatakan saya pasti masuk neraka. Banyak orang yang mengatakan bahwa saya pasti niku akan jenengan azab. Banyak orang yang mengatakan bahwa jenengan tidak mungkin akan mengampuni dosa-dosa saya, tapi saya tahu siapa jenengan. Saya percaya dengan rahmat jenengan, jenengan tunjukkan pada mereka semua bahwa jenengan adalah Tuhan yang Maha. Enak wong bisa mati ngono kira-kira husnul khotimah, husnul khotimah. Kalau seandainya kalimat itu benar, riwayat itu benar, maka kemungkinan besar beliau mati keadaan husnul khotimah, maka dosa beliau dihapus semua. Yang kira-kira ada cara pulang mungkin barang kayak Al-Quran. Masyaallah hadirin, maka itu peringatan bagi pulau jenengan sedulur. Masuk Allah, pulau jenengan ini yo gelem gak gelem ya santai. Ya kita santai, maka tunjukkan kesatrian kita melalui ngaji dan melalui hubungan baik kita dengan Al-Quran. Identitas santri itu bukan cuma siapa sih gelem upacara nek wayang HSN. Tapi yang paling penting ya itu bagus, peringatan upacara peringatan Hari Santri Nasional itu bagus, apresiasi pemerintah terhadap santri. Tapi yang terpenting buat ini masih gaya upacara nek kabeh wong seneng ngaji, nek kabeh wong cinta Al-Quran, di kabeh santri tenanan. Dunia kehidupannya mesti hati. Masyaallah hadirin rahimakumullah, Allahumma shalli ala Muhammad. Saat ini kula jenengan pelajari bersama beberapa adab, beberapa akhlak yang diajarkan para ulama, termasuk diajarkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali di dalam kitabnya Ihya
kalian di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin, beliau mengajarkan beberapa adab bagaimana seharusnya kula jenengan nalika maca Al-Qur'an. Kersane pahalanya tambah banyak, agar barokah yang diturunkan oleh Allah lebih banyak, agar Al-Qur'an yang obat bagi hati kita ini benar-benar mujarab dan benar-benar bisa mengobati hati kita. Kalau obat sama dia kaya apa? Nek kalau pemakaiannya salah, ya kadang gak enak manfaatnya. Bukan obatnya yang tidak manjur, tapi kadang karena kita memakainya yang salah. Jenengan ngombe obat sing paling kuat, bar kudu langsung ngombe tekan. Kayaknya faedahe obat kan ngoten iki. Wonten faedahe. Katanya ini obat manjur. Katanya obat ini mujarab. Katanya obat ini khasiatnya terbukti sudah lulus uji, teruji secara klinis, tapi ketika saya konsumsi ternyata tidak timbul efek apapun. Yang salah bukan obatnya, tapi cara kamu mengkonsumsi obat. Al-Quran ini jelas obatnya, jelas obatnya, jelas mandiri, jelas mujarabi, dan pasti akan benar bisa menghilangkan penyakit-penyakit yang tertancap di dalam hati kula panjenengan. Allah ning ngarani wasyifa'un lima fis sudur. Wa nazal Qur'ani ma huwa syifa. Jelas iku sing dawuh, sing ngarani Quran obat itu Gusti Allah. Pasti bener ya. Tapi kadang kenapa saya baca Quran hati saya tetap kotor? Kenapa saya baca Al-Quran tapi hati saya masih boten karu-karuan? Kenapa banyak orang yang hafal Quran tetapi ternyata hati mereka masih busuk? Apa yang salah dengan Al-Quran? Quran ini boten salah, tapi yang membaca Al-Quran ini mungkin yang salah. Walane kali para ulama diajari adab-adab membaca Al-Quran. Nopo tujuannya pahala kita nanti kalau kita amalkan adab ini tentu lebih banyak, barokahnya tentu lebih banyak, sakinah nur yang akan diturunkan kalian Allah tentu lebih banyak, dan tentu manfaat dan khasiat dari Al-Quran untuk memperindah, memperbaiki jiwa, hati dan akhlak kula jenengan akan lebih tampak dan lebih terlihat. Masyaallah hadirin rahimakumullah, di antara adab-adab membaca Al-Quran dawuh Imam Ghazali ini, kalau di dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin beliau mengatakan adab yang maca Quran itu ada dua. Ada adab zahir, akhlak kita secara zahir, secara lahiriah yang tampak secara kasat mata, secara fisik. Juga adab hati, adab hati. Jadi ketika kita baca Al-Quran harusnya zahir kita, jasad kita ya harus terlihat adabnya, dan hati kita yang lebih penting nanti juga ada adabnya. Pertama, kalau jenengan bahas adab zahir membaca Al-Quran, nopo adab zahir, amal adab al-zahirah. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Arba'in fa thalatha. Adab lahir, adab jasad kita ketika baca Al-Quran ada tiga. Yang pertama, antakra'ahu bihtirami wa ta'zimi hay'ah, wa an talzamal hurmatu qalbaka wa talzama hay'atuha zahirah. Usahakan alhamdulillah, usahakan ketika jenengan membaca Al-Quran, bacalah Al-Quran dalam keadaan yang penuh dengan pengagungan secara zahir. Seandainya kita baca Al-Quran dengan duduk, ya lungguh sing ati, cok lungguh medekrak, tendul kasur, sikile yang satu ditekuk, diangkat untuk dengkul. Kayak anak-anak zaman sekarang kalau main HP, main game, baca Quran kayak main game online, kan buatan pantas. Maka pertama membaca Al-Quran dengan berusaha zahir kita, jasad kita tata dalam keadaan, usahakan agar jasad kita, tubuh kita, zahir kita dalam keadaan yang terlihat untuk mengagungkan Al-Quran. Pantes sih lungguh ya lungguh sing api. Kenapa? Karena
Karena mau tidak mau hati itu pasti berkaitan dengan jasad. Kalau jasad kita sudah seperti tidak menghormati, maka hati kita mau tidak mau juga pasti ketularan. Maka kula ini tetap hormat Al-Quran, tapi si ilmu tinggal gak iso. Maka yang pertama usahakan baca Al-Quran dalam keadaan yang baik. Kalau bisa duduk, wudu dulu. Apa baca Quran tanpa wudu boleh? Boleh, yang penting tangan gak nyekel. Seandainya Quran ditaruh di meja, saya tidak menyentuh, saya tidak wudu. Buatan gak ada wudu, ini kan masalah, saya tidak menyentuh. Apa orang yang hafal Quran, walaupun dia gak punya wudu, enak aja bisa. Gak usah gak megang Al-Quran karena dia hafal. Bisa membaca ratusan ayat tanpa dia punya wudu boleh, tapi tetap pahalanya bersama. Maka kalau bisa wudu dulu, kalau duduk dalam keadaan yang baik. Kalau kata Imam Al-Ghazali, wahai atul hormat tajlisa wa anta ala tahara sakinat mutriqan mustaqbilan qiblah ghairu muttaqi wa la mutarabbi wa la nahi. Duduklah seperti jenengan kalau duduk di hadapan guru jenengan, bagaimana jenengan duduk? Kalau kita duduk di hadapan pejabat yang jabatannya tinggi, kalau jenengan longgo sikil diangkat kan betul mungkin. Longgo kali salah jalan betul mungkin kan? Maka duduklah seperti itu. Enggak dalam keadaan berwudu dulu. Terus yang tenang duduknya, jangan banyak gerak, jangan tolak-toleh. Kalau bisa mutrikan, apa? Menundukkan kepala menghadap kiblat. Terus ketika membaca, bacalah dengan pelan-pelan. Ojo cepat-cepat. Kita membaca nopo mawon yang penting yang buatan manusia, kadang kayak upacara, maca undang-undang pembukaan UUD 45, membaca kelima silanya Pancasila itu yuk sampai enek nadane, enek intonasinya, terus baru maca ayat suci saka pangeran subhanallah. Betul pantas baca dengan yang baik, bacaan yang baik. Kata Imam Abdullah bin Abbas, la'an akra'ah idza zulzilat wal qari'ah atatabdaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'al baqarah wa ala imran hadzallah. Saya membaca dua surat yang pendek, anggaplah idza zulzilatil ardu dan surat al-qari'ah, tapi saya membacanya pelan, tenang, dengan penuh penghormatan. Itu lebih saya sukai. Dan menurut saya lebih baik daripada saya membaca surat Al-Baqarah se-Ali Imran. Moco pirang-pirang juz, bahkan riwayat lain saya khatam Quran tapi moco di Hadramah. Hadramah itu moco boleh amin. Moco kaya ngoten masih khatam Quran mending enggak. Mending moco sithik Al-Ikhlas tapi tenanan Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, itu lebih baik. Karena pahala penghormatan kita terhadap Al-Quran itu lebih banyak. Itu yang pertama. Apa tidak boleh kita baca Al-Quran sambil jalan, sambil duduk, sambil naik motor? Ya boleh. Dan itu bagus. Tetap ya, baca Quran dalam keadaan apa mawon, yang penting buatan wonten unsur menghina dan merendahkan Al-Quran bagus. Jenengan kali melampah baca Al-Quran, jalan-jalan pagi sambil baca Al-Quran, siapa mau ngapal Al-Quran kan benar. Kalian sawah sambil baca Al-Quran, sambil bekerja, sambil goes, sambil membaca Al-Quran. Apapun yang jenengan hafal, baca Fatihah, surat Al-Ikhlas, ayat kursi. Apakah boleh? Sambil nyetir boleh dan bagus. Itu sifatnya para kasih Allah, niku alladzina yadhkurunallaha qiyamau wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka para kasih Allah itu orang yang dicintai Allah, mereka berzikir dalam keadaan berdiri atau duduk, bahkan ketika mereka beristirahat, geledak-geledak keselan. Nggih, benar. Tapi usahakan
Lah nek jenengan ning pancen sering maca Al-Qur'an, hampir 24 jam maca Al-Qur'an, gak mungkin lungguh terus kan, kadang karo mlaku, karo nang pawon, karo nopo, ngoten iki. Pemene nek ibu-ibu sing hafal Qur'an jenengan menawa sing duwe anak atau punya keluarga, kerabat, istri hafal Al-Qur'an, apalagi kalau perempuan kadang sambil di dapur, sambil masak, sambil beres Qur'an yang hafizah nih. Bagus itu. Ya tapi nek wong maca Quran ora tahu sekali maca karo blendak kaya lucu. Ngoten iki. Maksudnya kalau memang jenengan waktunya semuanya baca Al-Qur'an, ya wis sak kopi. Tapi harus kita sediakan waktu yang kita baca Al-Qur'an dalam keadaan yang sebaik-baiknya. Kalau lungguh, kalau nopo. Nah, kalau jenengan sedina maca Quran pisan 10 menit ae ngono ae kate yang bergerak kata nopo lugu 10 menit 24 jam ya baru 10 menit aja kata izin kan duduk yang bagus. Yang kedua kata Imam Ghazali anta tashawwaqa fi ba'dil awqat ila aqsa darajatil fadli fihi. Usahakan dalam sebagian waktu kita sediakan sedikit waktu, kadang-kadang kita berusaha untuk membaca Al-Quran dalam keadaan yang terbaik. Kita usahakan. Kudu tahu, harus pernah. Tugas dino wisan, gak iso ya. Mungkin seminggu bisa, gak iso seminggu bisa 1 bulan sekali lah. Kadang-kadang kita usahakan untuk membaca Al-Quran dalam keadaan yang terbaik. Kapan? Waktu dan keadaan terbaik untuk baca Al-Quran. Jenengan membaca Al-Quran sambil berdiri ketika sholat. Saliyane Fatihah kabeh wong salat maca Fatihah. Usahakan jenengan coba. Saya akan mencoba kadang-kadang saya membaca Al-Qur'an di dalam salat. Saya tidak hafal Al-Qur'an, gampang. Taruh di meja, Qur'an dibuka sebelum jenengan salat, karo salat dia diwaca. Usahakan jenengan coba. Gak iso seperti apa ya, mungkin seminggu bisa, seminggu bisa saulan kan. 1 bulan sekali, yang penting setahun bisa tahu jajan di dalam sholat. Syukur-syukur kalau sholat malam jenengan baca dengan pelan ketika keadaan sepi, tidak ada siapa-siapa. Kayaknya ngerti apa mana yang iso. Jenengan sambil berdiri, Quran dibaca, dibuka dulu sebelum sholat. Kalau jenengan hafal, dibuka surat Al-Baqarah saopo. Dibuka mata-mata ketika sholat, lihat Allahu Akbar. Setelah baca Fatihah, baca Quran yang tertulis di depan jenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitab. Saat itu membaca Al-Quran di dalam sholat rasanya bukan sami dengan di luar sholat. Pahalanya juga gak sama, dan efek yang ditimbulkan jauh berbeda. Jauh berbeda ketika jenengan mencoba memperbanyak melakukan itu, membaca Al-Quran di dalam sholat sambil berdiri. Kalau betul sakit pelek tahajud jenengan isone sholat sunnah nopo wis. Jenengan pas nganggur dapat. Pagi saya biasa nganggur, ya coba jenengan pagi, atau mungkin duhur saya nganggur, ya jenengan coba. Atau setelah isya kadang saya nganggur, ya jenengan coba. Gak bisa tiap hari, ya seminggu bisa berapa kali? Bisa 1 kali, wis gak apa coba 1 kali. Buka Al-Quran, jenengan baca Al-Quran di situ. Boten sama rasanya, dan efeknya gak sama. Allah ya Rabbi. Karena kemarin saat ini gampang. Gak enak Quran mushaf ini. Jenengan pas Quran ini mushaf gede, bisa pakai HP sambil dipegang. Yang penting nek buka HP ojo obahe sing kena alon-alon ngoten ya. Obahe alon-alon dibuka, dipegang, terus langsung dibuka gede ngoten. Pun ngoten. Kene mantul dipegang mana bisa. Ngoten napa-napa. Yang penting jangan bergerak yang terlalu parah. Allah ya Rabbi ya Karim. Dawi Sayyidina Ali bin Abi Thalib, man qara'a al-Qur'an wa huwa qa'idun fi shalah. Kalau ada orang baca Al-Qur'an di dalam sholat, maka pahala minimalnya sak elek-eleke. Minimal pahalanya 1 huruf itu 100 kebaikan. Sak elek-eleke. Wong Islam yang paling ruwet
maca Quran yang jero salat minimal satu hurufnya 100 kebaikan. Sak huruf niku. Tutup saya. Seayat itu berapa puluh huruf. Kadang seayat bisa jadi berapa huruf, berapa puluh huruf. Seayat ayat kursi itu pirang puluh huruf ya. Kan ngoten iki. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca gak sampai 1 detik. Alif lam ha mim dal, alif lam ha, alif ra ha mim nun, alif ra ha ya mim. Pirang puluh itu. Alhamdulillahirabbil alamin itu nih. Alif lam ha mim dal, lam ha ra ba ba'i tasydid berarti loro, alif lam ain, alif lam mim ya nun. Pirang puluh huruf. Maka kalau satu hurufnya 100 kebaikan, jenengan lagi muni alhamdulillahirabbil alamin di dalam sholat saelek-elek jenengan saumpama niku wis ganjarane sudah berapa ribu kebaikan. Mulane jenengan wiritan muter tasbih ngakeh cek kalah karo jenengan maca sak ayat ning jero sholat. Waduh satu-satu. Jauh. Boten sebanding. Allah ya Rabbi kan. Kalau sholat sambil berdiri, kalau sholatnya sambil duduk maka pahalanya 50 kata Sayyidina Ali. Kalau dia punya wudu tapi membaca Al-Qur'annya di luar sholat, minimal saelek-eleke satu hurufnya 25 kebaikan. Seperti jenengan melakukan amal baik 25 kali. Sak huruf. Dan nek jenengan wis gak sholat ora wudu maca Quran, minimal per hurufnya 10 kebaikan. Minimal per hurufnya seperti jenengan melakukan amal baik 10 kali. Sak huruf. Lah nek macane sak juz, berapa puluh ribu atau berapa ratus ribu kebaikan yang jenengan lakukan. Jenengan liyane Quran gak iso sedina melakukan kebaikan sebanyak itu boten. Dan itu saelek-elek. Dan wong rada api, wong rada saleh, rada gelem ngaji, rada nyantri, ini pahalanya pasti jauh lebih besar. Saudara Muhammad. Maka kita usahakan, kadang-kadang kita sediakan waktu sebisa mungkin. Tidak bisa setiap hari, seminggu sekali, tidak bisa seminggu sekali, sebulan sekali, tidak bisa sebulan sekali, berapa bulan sekali lah. Saya coba resep di hatiku bengkak teman-teman atau hati saya biar tidak terlalu kotor. Kadang saya akan sediakan waktu sedikit membaca Al-Quran di dalam sholat. Syukur-syukur dan jenengan gak ada tempat khusus, enak wis. Saat ini kathah niku napa? Niki kados niku ada Al-Quran niku napa? Damel atau beli di Shopee kathah. Taruh di kamar tempat kita sholat, diberi Quran yang besar, satu ini sholat dibuka di sini jenengan ke hafal. Hadirin ini itu amal terbaik kita. Alasannya betul sama. Ini kalau cerita akan di wong nek seneng maca Al-Qur'an model ngoten, maka dia mau tidak mau oleh Allah hatinya itu akan diberi pemahaman, akan diberi pola pikir, akan diberi mindset yang tidak sama dengan umumnya orang. Kalau jenengan bagaimana cara kita bisa memandang dunia seisinya dengan pola dan sudut pandang tiang-tiang soleh. Ini nanti kalau cerita ini Sayyid Hamid ketika sakit kepala, pas beliau ketika akan mengeluh, aku wis pirang jam ket mau jam semene sampai jam sekian, ketika akan mengatakan saya sakit kepala gak apa, kalingan pengengan, kalingan Gusti Allah, merasa malu, merasa saya buruk kalau sampai saya ini kok nyambatno Gusti Allah marang pangeran, nyambatno pangeran marang makhluk ya. Gusti Allah ini nyupu aku, Gusti Allah ini kayak aku musibah. Padahal seberapa banyak kebaikan yang diberikan Allah kepada kula jenengan. Sing bener iku kula jenengan sambat dateng Gusti Allah, nyambatno makhluk marang Gusti Allah. Bener nek niku. Ya Allah, kula gak ada anak kok nakal angel teman kandhanane. Sambat karo pangeran. Ya Allah, kula gak ada utang kok kula boten saged nyaur. Sambat karo pangeran. Lah nek sing diwalik sing ngekeki musibah Gusti Allah, jenengan sambate makhluk. Gusti Allah iki nak dino koyo ngene. Terus makhluk kok sambati sapa?
Masyaallah hadirin. Yang kedua nih tadi, usahakan kadang kita sediakan waktu untuk membaca Al-Quran dalam keadaan terbaik. Kalau bisa di dalam sholat, apalagi kalau bisa dalam sholat malam. Ini saya beri. Yang ketiga, di antara adab zahir kita dalam baca Al-Quran adalah tentang kadar bacaan. Kadar bacaan itu pinten. Kadar bacaan Al-Quran itu yang bagus ya ojo sithik nemen tapi ya ojo kebablas kabeh. Maksudnya pripun? Walaupun banyak nih para sahabat Sayyidina Utsman bin Affan itu setiap malam dalam satu rakaat khatam Quran sekali. Dalam satu malam itu pasti khatam Quran dan dihatamkan dalam satu rakaat. Itu Sayyidina Utsman bin Affan. Ada banyak sahabat yang dan banyak orang-orang soleh dalam satu hari satu malam khatam Quran sekali dalam satu hari. Tapi kalau anjuran secara umum saking Gusti Kanjeng Nabi ada batas maksimalnya. Nopo kuatir nek kula jenengan ngubrek sedina khatam sepisan akhirnya maca Quran malah gak pati menah. Akhirnya yang dipikir bukan apa yang saya baca, tapi yang dipikir kapan hari ini. Wong nek maca Quran kok bertarget, itu gak bagus. Akhirnya mikir kapan tutup hatami. Bukan apa ayat yang sedang saya baca, bagaimana isinya, apa yang dianjurkan, apa yang diajarkan oleh Allah, apa isinya ayat ini. Boten angen-angen hati ini, boten ngiling-ngiling dosa ini, boten ngiling-ngiling akhirat, tapi malah ngiling-ngiling jipiran jus menaiki hatam. Nah, maka Kanjeng Nabi memberikan batas. Yang paling sahih membaca Al-Quran itu bagaimana? Wonten hadis dawuh Gusti Kanjeng Nabi, man qara Al-Quran fi aqalla min thalath. Kalau ada orang membaca Al-Quran hatam kurang dari 3 hari, lam yafqahu, gak paham isinya. Maca Quran gak paham jadi tetap saya loh. Ojo dikira aku kan gak paham, gak usah maca boten. Quran niku gak paham jenengan maca ganjarane wis gede. 1 huruf minimal 10 kebaikan tadi itu wong sing gak paham. Nggih. Wong wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Jenengan gak usah maca, ngrungokno wong maca Quran, sing ngrungokno iki ganjaran apa meneh maca. Kan wonten iki. Membaca gak paham itu tetap pahalanya besar. Tapi kita juga tetap dianjurkan kalau bisa berusaha untuk paham kadang-kadang sidik-sidik. Jenengan golek Quran terjemah, walaupun Quran terjemah tidak mewakili tafsir Quran, tapi sidik-sidik kan rada enek ngertine lah. Kadang-kadang diwaca terjemah, mantuk maca ayat Quran, kok diwaca nek wis mati, kadang-kadang didelok terjemah. Apa sih maksudnya alhamdulillahirabbil alamin? Ya sekian persen, 2% kita paham sedikit makna Al-Quran. Itu lebih bagus daripada jangan khatam belas gak paham. Bukan maknanya gak paham gak api loh, tapi tetap jenengan baca sedikit tapi paham. Walaupun hanya secuil itu lebih bagus. Maka Kanjeng Nabi memberikan batas kalau membaca Al-Quran itu maksimal paling banyak khatamkan di dalam 3 hari. Itu untuk umumnya orang. Ojo sedino pisan, kelas kula jenengan wis 3 dino pisan timbang awakmu malah kok macane gak karo-karuan ngobot kaya uber setoran. Akhirnya maca Quran boten nangen-nangen maknane malah mek mikir iki berak jus gak mari-mari. Paling ngoten. Kita membaca sedikit tapi dengan penuh takdim, penghayatan dan kita mengagungkan apa yang sedang kita baca, itu pahalanya jauh lebih besar daripada jangan hatam tapi pikirannya kok suwi temen sih, hatam sih. Kan itu. Allah ya Rabbi ya Karim. Baca Al-Quran jangan terlalu banyak. Wow, Hajjaj bin Yusuf sing kula critakno nggih, itu 4 hari sekali. 4 hari sekali. Kalau kemarin pondok betengan teman, itu kalau kiai-kiai betengan itu kalau menganjurkan sebetulnya kan kalau ngetelakan garwa kula sawah dekat guyul-guyul ninten mriku. Itu kalau kiai-kiai sana itu menganjurkan santri-santrinya kalau bisa minimal
khatam Quran itu seminggu bisa, minimal khatam Quran seminggu bisa. Dan itu setiap santri tiap sholat ditanya katamu bilang dino bisa. Ada yang pulau setiap 5 hari khatam, ada yang saya 6 hari khatam. Berarti nek sing 5 dino pisan khatam berarti 1 hari 6 juz. Nek sing 6 dino pisan berarti sedina 5 juz ya. Lumayan itu. Lumayan. Tapi kelas ini belum saat ini wis ustadzah. Nek zaman biyen cek kalah karo Hajat bin Yusuf petang dino khatam. Ya kula jenengan yo gak iso kaya ngoten kula yo jenengan isone pinten. Sing penting sak dina maca. Kula sedina sak juz, monggo sak wulan khatam. Boten kuat sedina sak juz. Sedina hati pinten setengah juz. Monggo rong wulan pisan khatam. Monggo setahun khatam ping 6. Boten kuat setengah juz, seperempat juz. Ya gak apa-apa. Nanti dalam 1 tahun khatam berapa? 3 atau 4 kali. Ngoten nggih. Dan boten kuat kula cek ya 1 hari wis 2 halaman sak lembar bolak-balik wis gak apa-apa 2 tahun khatam 1 tahun khatam 1 tahun khatam pisan lumayan setahun khatam pisan. Besok nanti kula jenengan sowan dateng ngarsane Allah duwe sangu kula biyen nalika urip tau khatam Quran ping 50. Lumayan ya, pantes kan. Cara digawe pamer nang ngarepe malaikat kate nyiksa kula jenengan aku tau khatam Quran ping 50 rada wani. Khatam Quran ping 50 ganjarane ya gede lho. Saopo kan wonten setahun khatam bisa. Oh mboten kuat 1 hari 1 halaman. 2 tahun khatam bisa. Besok nalika sampun 50 tahun ya wis kula biyen tau khatam Quran ping 60 ping 20 ngoten cek nek digawe. Mboten kuat ya wis 1 hari setengah halaman. Ya wis. 1 hari setengah halaman nek istiqomah insyaallah petang tahun khatam. Nek petang 10 tahun khatam ping 10 lumayan sih untuk kena diarani. Gak iso iki wis ayat sing penting Qur'ane dibuka. Bu khatam ping piro sampai mati cik kok berhatam bol. Nek khatam ya besok kon tutupno, besok khatam tutupno khatamane Bapak. Sedina sak ayat. Ojo sampai boten maca Quran blas. Dan kula jenengan maca status WA-ne wong iso. Cik iso cik koper WA, YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, kabeh dibuka Quran ora iso yo aneh. Saat ini namanya kan wonten hati. Kalau jenengan sambil kerja, kalau tak ada istirahat, istirahat setengah jam, kalau laya-laya, kalau buka Quran. Oh kalau kesel, kata kalau gue kesel boyok ini, gue sampai geletak, bisa apa-apa. Yang penting buka sidik, mau corong ayat untuk menaik hati ini sudah. Untuk apa-apa. Yang penting jangan sampai tidak baca Al-Quran. Nah, Kanjeng Nabi itu dulu memberikan batas maksimal. Nopo krono para sahabat biyen niku saking kesergepan kesemangatan. Nek maca Quran wis paling cepet 3 dina khatam, maca bendina. Kecuali orang-orang tertentu seperti Sayyidina Utsman. 3 hari baru khatam, maca bendina khatam. 3 dina pisan maca. Pokoknya sedina khatam itu, jadi 3 dina khatam. Tadi sedina 10 juz enak. Kula jenengan ora wis batas minimal, batas minimal kira sedina sak ayat wis. Yang penting Quran dibuka. Itu kira-kira adab-adab zahir membaca Al-Quran. Allah ya Rabbi pun maka insya Allah kita pelajari bersama adab-adab hati, adab-adab batin kita ketika kula jenengan membaca Al-Quran, dan itu tentu lebih penting dan itu yang akan menentukan kadar keberkahan, kadar barokah yang diberikan kalian Allah di mata kula jenengan nalika maca ayat Al-Quran. Dikasih kula teman. Masyaallah hadirin, monggo sareng-sareng kula jenengan tutup majelis kula jenengan kanthi wawasan Fatihah dengan niatan semoga Allah menurunkan kepada kula jenengan keluarga sanak turun nur barokah sakinah dan kebaikan-kebaikan yang dititipkan kalian Allah di dalam Al-Quran. Muga-muga kula jenengan sakeluarga sanak turun dijadikan ahli Quran, dibantu kalian Allah untuk sedikit demi sedikit memahami kandungan dan ayat-ayat Al-Quran, dan diberi taufik kalian Allah untuk menjalankan dan melampaui isine walaupun sedikit. Dan muga-muga dari kula jenengan sawan tekan sana Allah pikantuk syafaat Al-Quran.
ala hadimiyah wa alamana wa masyayikhuna wa rijal wa sanidina wa jami' sadatina ahli ba'alawi wa ulama ila sholat wa awliya al-Baghdad wa awliya tis'ahul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Al-Fatihah.